Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Bisa dikatakan per tanggal 11, tanggal 12, dan batas waktu sampai tanggal 13, bisa diartikan 3 hari ke depan ya. Hari Sabtu, hari Minggu, sampai batas waktu hari Senin. Kali ini readingan terbaru saya akan memberikan tema himbauan kabar apa yang itu kalian dapatkan dari semesta ya. Sekali lagi, himbauan kabar berita apa yang akan kalian dapatkan dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya, untuk masalah temanya ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung, silakan ditonton sampai habis, jangan di-skip ya sobat ya, agar tidak salah untuk memahami ya. Sering saya mengatakan ketika itu kalian skip ya mungkin akan ada beberapa komentar yang akan salah untuk memahami, kan seperti itu ya. Oke ya, yang poin kedua bisa diartikan ini semua bersifat prediksi ataupun bisa juga terawang ya, yang artinya bersifat general reading ya, bisa dikatakan bersifat general reading juga. Yang tarikan energinya itu luas, mengacak, enggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya kebalikannya, kalian tidak perlu kecewa ya. Kalian tidak perlu bersedih dan harap dimaklumi, karena kan tarikan energinya mengacak, apalagi saya tidak tahu nama kalian ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi biar akan saya kupas ya dengan tembakan yang pas, kan seperti itu. Karena kan saya bisa mengetahui nama, tanggal lahir dan lain-lain, kan seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, langsung saja. Semoga apapun itu tetap yang baik, yang positif ya. Saya selalu berdoa untuk semua sahabat yang sudah subscribe ataupun yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ini mendapatkan sebuah kepositifan, mendapatkan sebuah kebahagiaan, kerezekian dan kesehatan, dan semua ya apapun yang sudah kalian lakukan biar ada pencapaian-pencapaian, perkembangan ataupun peningkatan, itu harapan besar saya. Setelah zodiak Libra kita ambil. Di sini ada zodiak Gemini ya. Gemini akan kita tarik energinya, akan saya bacakan. Ya, Gemini kita langsung buka ya untuk asmara dulu. Asmara Gemini ada death ya. Itu ada prajurit tengkorak sedang melangkai mayat, kelihatannya ada suatu peristiwa. Terus konfirmasi kalian ada 7 maaf, ada The Chariot ya, bukan 7 ya. Ada The Chariot, itu satu orang terus depannya ada singa zaman dahulu ya, singa hitam sama putih. Ini kalau saya tangkap energi asmara zodiak Gemini, kenapa dengan Gemini kali ini kalian ada death ya. Tapi jangan khawatir ya, death ini mempunyai 2 makna. Maksud saya gini ya, ketika kalian ada masalah itu harap selesaikan
jangan stuck, apalagi mundur, artinya jangan diam saja, apalagi kalian sampai down ya, berpikir, sampai berlarut-larut, tidak akan pernah selesai ya. Terus saja kalian akan dihantam masalah. Ketika kalian yakin bahwa asmara itu sudah, ibaratnya kalian yakin bahwa asmara itu memang mau kalian pertahankan, ya kalian harus, berani melangkah, apapun itu ya. Masalah berhasil atau tidak dipikir belakangan, yang jelas ketika ada masalah, ketika kalian adanya suatu ketidaknyamanan, ya kalian harus apa, ya harus berani melangkah, ambil ambil sebuah tindakan ataupun ambil sebuah keputusan. Ketika kalian berani mengambil keputusan ataupun langkah, ya kita harus berpikir positive thinking, semoga langkah kita akan tepat. Yang jelas kan yang penting kan apa, intinya kan ada usaha ya. Ketika dihantam masalah beda lagi, ketika dihantam masalah terus kita stuck, kita diam, kita pikirkan saja apalagi sampai down berlama-lama ya, apalagi sampai berpikir ke belakang, ya itu nanti tidak akan maju-maju gitu loh ya, tidak akan pernah selesai. Kalian akan terus dihantui ataupun dihantam sebuah permasalahan ketika kalian masih, menginginkan kestabilan dalam hubungan asmara sama pasangan. Terbukti adanya The Chariot hebat ya. Artinya The Chariot ini hampir sama ya. Ketika, kalian adanya suatu perjuangan, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Ketika kalian suka, yakin, ya bismillah, tancap gas, kan seperti itu. Jangan pernah berhenti apalagi mundur ya. Kejar terus ya, selesaikan apapun itu ya. Masalah istilahnya itu berhasil atau tidak tetap ya kita, sembari apa ya, istilahnya berjuang juga berdoa, kan seperti itu. Yang jelas jangan ada keraguan. Seperti dilambangkan ada 2 singa, hitam sama putih. Jadi kalian harus memilih, jalan, ketika kalian ingin singa putih, ya anggap saja jalan kanan. Jika itu akan menyelesaikan masalah, ya no problem, gitu loh. Jika kalian menginginkan jalan kiri ataupun singa hitam, ya juga no problem. Ketika itu kalian akan mendapatkan solusi, akan mendapatkan suatu penyelesaian-penyelesaian. Yang jelas ada 2, istilahnya itu ada 2 jalan dan itu harus kalian pilih. Artinya bisa tepatnya, kalian milih maju atau milih mundur. Ketika kalian tidak yakin, ya silakan kalian mundur sebelum ada terjadi yang kurang baik. Ketika kalian yakin, mantap, bismillah, itu akan bagus, biarpun kalian ada masalah, ya jalankan, kita maju terus. Kan seperti itu ya. Yang jelas ya itu tadi, harus adanya suatu semangat, harus adanya suatu jangan ragu-ragu. Nanti segmen terakhir akan saya, deteksi. Jadi bisa dikatakan asmara Gemini lagi sedang ada masalah dan sedang dibingungkan. Untuk pekerjaan, di sini ada 10 cup ya, tuh 10 cup sama seseorang satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacle, seseorang sedang memahat koin menjadikan satu persatu. Kalau saya tangkap energi Gemini untuk masalah, pekerjaan atau karir ya. Di sini Gemini berharap besar ya, adanya suatu kestabilan, adanya kesuksesan, adanya suatu pencapaian target. Yaudah Gemini ini, diibaratkan, adanya suatu apa ya, angan-angan ataupun impian gitu loh ya. Cuman di sini bisa dikatakan perjalanan kalian masih jauh ya. Perjalanan dalam arti gini ya, ya lebih tepatnya perjalanan kalian masih panjang. Jadi perlu kalian, istilahnya itu bersabar dan tetap semangat ya. Kalau saya tangkap sih energinya ketika kalian sukses, ketika kalian berhasil ya, adanya suatu pencapaian target. Di sini kalian itu mau menunjukkan, mau menyenangkan ya mungkin di keluarga kalian ataupun, di orang-orang terdekat kalian bahwa kalian bisa berhasil. Ya itu sih bagus-bagus saja, tidak masalah ya. Karena seseorang yang berhasil itu ya tidak masalah mau ditunjukkan mau tidak, yang jelas itu kan, pribadinya masing-masing. Yang jelas seperti itu terbaca. Jadi adanya suatu keinginan kuat, keinginan yang positif di dalam diri Gemini ketika berhasil. Cuman di sini Gemini mendapatkan, confirm 8 Pentacles, artinya yaitu tadi seperti yang saya katakan tadi, perjalanan Gemini masih bisa dikatakan masih cukup panjang lah ya, untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mencapai target. Tapi tidak masalah, kalau saya tangkap energi kalian Gemini, kelihatannya kalian mau bekerja keras, mau berjuang untuk bisa menyelesaikan satu persatu. Artinya kalian tidak tinggal diam di sini ya. Istilahnya itu, kalian sedang berjalan lah ya, sedang bekerja, sedang berjalan dan kalian sedang menitih karir, itu tidak masalah ya. Memang, yang bagus itu kan seperti itu, dari bawah dulu ya, pelan-pelan kita akan naik ke atas. Kan seperti itu, sama ini dilambangkan memahat koin ya, menjadikan koin satu persatu. Ketika itu sudah jadi ya kalian akan menikmati hasilnya, sama ketika kalian bekerja pelan-pelan ya, ketika ada semangat asalkan tidak down, ya kalian akan memetik hasilnya sesuai apa yang kalian harapkan di 10 cup ini akan tercapai ya, tidak masalah.
Untuk keuangan kalian ada Four of Pentacles, 2 di kaki ya koinnya, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Terus di sini ada The Empress, konfirmnya ada The Empress, wanita sedang duduk santai ya, The Empress. Kalau saya tangkap energi Gemini, untuk keuangan kelihatannya Gemini keuangannya lagi sedikit apa ya, kurang bersahabat lah. Saya tidak mengatakan minus ataupun zonk total, tidak. Kalian mempunyai uang, cuman di sini ngepres, sangat-sangat ngepres ya, sangat-sangat minim. Maka di sini terlihat energi kalian sedang menjaga keuangan. Kalian mencoba untuk membackup ya ataupun mengontrol, salah satunya mungkin ketika ada orang mau hutang sama kalian ataupun minjam uang sama kalian. Di sini kelihatannya kalian mau benar-benar membackup, mau mengontrol, tidak sembarangan untuk menghutangkan uang. Karena di sini terlihat jelas kalian sedang lagi berfokus menjaga, karena kalian sendiri merasakan keuangan kalian lagi sangat-sangat ngepres di sini gitu loh Gemini ya. Jadi baguslah adanya suatu penjagaan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Empress. Cuman saya menangkap di sini akan ada suatu keresahan juga ya untuk Gemini. Ya, apapun itu semoga akan terjadi. Kalau saya tangkap sih ada tanda-tanda keuangan yang masuk ya ataupun keresahan-keresahan yang akan kalian dapatkan ya. Syukuri, aminkan, besar kecilnya ya kita harus tetap bersyukur karena apapun itu ya pemberian dari Sang Maha Kuasa gitu loh ya. Oke, langsung saja saya akan deteksi untuk ketiganya. Oke, untuk Gemini ya, ini harap berhati-hati sekali untuk asmara Gemini lagi kurang bagus. Adanya pihak ketiga yang mencoba ingin bermain-main sama kalian, adanya penyetopan ya, adanya suatu pengiriman, ini jelas adanya orang yang mau main-main sama kalian. Kalian harus peka sobat, ketika tidak peka bisa saja hubungan kalian kurang harmonis, makin bertambah kacau, makin bertambah perang ya, kalian sama pasangan kalian akan ada ribut terus di sini ya. Harap diwaspadai, itu satu. Yang kedua, harus diwaspadai juga Gemini di faktor keuangan, kelihatannya akan berimbas ya, kelihatannya akan berimbas sekali sobat ya. Kalau di pekerjaan sih masih normal, tidak ada efek ya, tapi ketika dibiarkan itu akan berimbas juga di pekerjaan. Jadi jelas sekali lagi untuk Gemini pesan saya ya ataupun himbauan dari semesta ya, seperti tema, yang jelas Gemini harap waspada di faktor asmara dan keuangan. Ini kelihatannya keuangan ini ada imbas ini kalau saya tangkap ya. Ada imbas di faktor asmara dan larinya di keuangan. Akan kacau, biarpun saya mengatakan akan ada suatu kerezekian, ya semoga itu saja nyampe sama kalian. Karena jelas ketika orang itu tertutup aura itu sangat sulit sobat ya, gitu loh. Adanya suatu dinding penghalang itu kelihatannya yang positif ataupun kerezekian itu akan mental. Karena apa? Ya itu tadi, adanya orang-orang yang sentimen ya, yang toksik, yang tidak ingin kalian bahagia. Kan seperti itu. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Semoga manfaat apapun itu. Yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kalian bisa waspada lagi, bisa sukses, bisa berhasil, bisa selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Ya, sering saya mengatakan ketika ada rasa ganjil dalam masalah kalian, tidak wajar, ya itu tanda-tanda adanya suatu pengiriman ataupun penutupan, kan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa juga ikhtiar agar bisa kembali netral, kembali pulih dan akan bisa berjalan dengan lancar yang kita inginkan. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, yaitu dikuatkan secara doa dan ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar bisa lepas ya, semua ikatan agar bisa lepas. Karena benar-benar waspada ya Gemini. Oke sobat ya, mungkin itu dulu saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.